Saudara Dewan Perwakilan Daerah kini jadi sorotan karena biaya renovasi ruang kerja yang menelan dana hingga 14,4 miliar rupiah. Tak hanya itu, perbaikan toilet juga kuras dana hingga 4 miliar rupiah. Proyek ini lantas mendapat kritikan dari banyak pihak, meski sebelumnya sudah disetujui Komisi 3 DPR RI pada tahun 2022 lalu. Namun, Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan yang akan memutuskan nasib akhir pengajuan anggaran DPD RI itu. Menurut Kesekjenan DPD, gedung DPD dibangun sejak 2002 dan beroperasi sejak 2004, serta belum pernah direnovasi. DPD juga mengklaim dana 4,8 miliar rupiah untuk merenovasi toilet telah mengikuti rekomendasi Kementerian PUPR. Lebih lengkap soal dana fantastis untuk renovasi ruang kerja dan juga toilet anggota DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di sana. Renata, bagaimana sebenarnya pembahasan soal anggaran renovasi ruang kerja dan toilet DPR ini? Anda juga berada di lokasi, seperti apa sebenarnya bentuk dari ruang kerja dan toilet DPD ini sehingga dirasa urgent untuk segera direnovasi? Ya, Valen dan juga saudara, untuk pembahasannya sampai saat ini memang masih mandek terkait dengan anggarannya yang begitu fantastis. Ini menuai kritik dari berbagai pihak dan memang kalau kita lihat ini harganya untuk ruang kerja sendiri ini direnovasi ataupun dianggarkan sebesar 14,4 miliar. Nah, sedangkan untuk renovasi toilet sendiri dianggarkan 4,8 miliar. Sebenarnya kalau berdasarkan keterangan dari Sekjen DPD RI, yakni Rahman Hadi, mengatakan seluruh anggaran ini memang sudah dibuat berdasarkan analisis yang sudah pernah dilakukan oleh PUPR sebelumnya. Nah, dan juga Rahman Hadi menambahkan memang kalau untuk gedung DPD RI ini sudah beroperasi selama 19 tahun dan sejak 19 tahun ini belum pernah direnovasi sama sekali. Ini pun juga yang menjadi poin yang ditekankan oleh pihak Kesekjenan DPD RI. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kondisinya, tim Kompas TV memang sudah pernah menelusuri langsung terkait dengan bagaimana kemudian kondisi dari masing-masing ruang kerja maupun dari toiletnya. Kalau untuk ruang kerjanya sendiri ini memang sudah terasa lembab gitu ya, dan juga beberapa wallpaper yang terpasang di dinding ruang kerja ini sudah ada yang mengelupas. Sedangkan untuk toilet sendiri ini memang ada beberapa urinal yang sudah tidak bisa digunakan. Nah, kalau berdasarkan pengakuan dari Kesekjenan DPD RI juga melihat bahwa untuk ruang kerjanya ini ada sebanyak 34 ruang provinsi, 136 ruang anggota yang harus direnovasi. Nah, kerusakannya apa saja? Dari lantainya, kemudian plumbing ataupun sistem pipa airnya begitu ya, kemudian ada juga kebocoran. Nah, dan terakhir yang toilet yang saya katakan tadi, urinalnya sudah tidak bisa berfungsi, lantas memang ini sudah dinilai mendesak dan pantas untuk direnovasi menurut Sekjen DPD RI. Tetapi kalau kita melihat pendapat lain khususnya dari Komisi 3 yang sebenarnya sudah pernah menyetujui anggaran ini dari tahun 2022, ini kemudian mengkritik lagi anggaran ini karena dinilai belum terlalu mendesak, khusus untuk yang toiletnya. Nah, karena toiletnya ini dirasa kurang mendesak, akhirnya dari Komisi 3 yakni Ahmad Saroni mengatakan untuk agar Kementerian Keuangan ini bisa segera mencoret begitu ya terkait dengan anggaran renovasi kamar kecil ataupun toilet. Tetapi untuk ruang kerja sendiri ini sudah dinilai pantas untuk direnovasi. Nah, sebenarnya Valen dan juga saudara, anggaran-anggaran fantastis ataupun masalah-masalah seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya begitu ya, yang dimana dianggarkan begitu besar, kemudian ini menuai kontroversi, menuai kritik dari masyarakat maupun berbagai pihak. Contohnya yang baru-baru ini pada tahun 2022 lalu, tepatnya pada bulan Mei, sempat kita dikagetkan begitu ya, dan kontroversi pengadaan gorden untuk rumah anggota DPR RI yang mencapai angka fantastis, yakni 43,5 miliar rupiah, yang dimana ini kemudian
langsung ditelusuri, langsung dilihat keadaan gordennya seperti apa yang ada di rumah dari anggota DPR RI, dan Badan Usaha Rumah Tangga dari DPR RI sendiri pun juga sudah meminta begitu ya agar pihak BPK untuk mengaudit anggaran yang begitu fantastis ini. Dan pada tahun 2022 akhirnya anggaran ini dibatalkan atau pengadaan ini dibatalkan, dan kita lihat nantinya apakah nantinya juga anggaran dari DPD ini terkait dengan renovasi ruang kerja ataupun renovasi dari toilet ini akan dilakukan. Yang jelas memang kalau kita melihat dari pernyataan dari DPD RI ini sudah sangat urgent karena sudah sesuai begitu ya dengan analisis yang dilakukan oleh PUPR sebelumnya. Kita lihat nanti bersama-sama Valen dan juga saudara. Valen. Iya, tentu itu memang yang kita nantikan ya, apalagi Kementerian Keuangan kini yang bisa mengeluarkan anggaran itu. Tapi Renata, kalau kita melihat dari proses pembahasannya, ini kan sebenarnya anggaran yang tadi juga sudah Anda katakan begitu, ini sudah dirapatkan di tahun 2022 dan disetujui menggunakan anggaran untuk tahun 2023 mengenai renovasi ruang kerja dan toilet ini. Tapi kenapa kemudian bisa mendapatkan kritik gitu dari Komisi 3 gitu. Sebenarnya pembahasannya seperti apa hingga saat ini sudah disetujui anggarannya, tapi kemudian mendekati eksekusi ada kritik dari DPR sendiri. Iya, kalau untuk pembahasannya sendiri lagi-lagi ini karena terkait dengan anggarannya yang begitu kontroversial yang mencapai miliaran rupiah begitu ya. Untuk ruang kerja sendiri ini 14,4 miliar, sedangkan untuk renovasi toiletnya sendiri ini 4,8 miliar. Nah, dalam pembahasannya memang kalau dari pernyataan Ahmad Saroni selaku anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem ini mengatakan untuk ruang kerjanya sendiri sebenarnya layak untuk direnovasi, karena memang kalau kita lihat juga dari peninjauan yang dilakukan oleh tim Kompas TV memang wallpaper yang sudah terpasang di dinding ini sudah cukup mengelupas begitu ya, kemudian juga ada aroma lembab yang dirasa mungkin sudah tidak begitu nyaman ya untuk digunakan untuk bekerja begitu. Tetapi lagi-lagi yang menjadi masalah dari Komisi 3 sendiri ini adalah renovasi ruang toiletnya yang mencapai 4,8 miliar. Ini dirasa masih belum terlalu mendesak gitu ya untuk dilakukan. Kalau kita lihat memang secara sekilas urinalnya ini masih terpasang, kemudian cuman ada penanda maaf ini rusak tidak bisa digunakan begitu ya. Lagi-lagi ini yang menjadi concern dari Komisi 3 untuk kemudian meminta agar Kementerian Keuangan untuk mencoret ini dari anggaran. Tetapi respon dari DPD RI sendiri ini merasa bahwa mereka sudah menganggar ataupun mengusulkan hal ini sejak tahun 2019 dan akhirnya pada tahun 2020 ini dibatalkan karena imbas pandemi tidak ada anggaran yang bisa dianggarkan begitu ya. Tetapi saat diusulkan kembali pada tahun 2022 ini kemudian disetujui dan rencananya realisasinya akan dilakukan pada tahun 2023. Sehingga mari kita lihat bagaimana dinamikanya, tetapi terpenting adalah saya tekankan kembali yang menjadi masalah dari Komisi 3 itu lebih kepada renovasi ruang toilet, bukan pada ruang kerja. Untuk ruang kerja ini sendiri dinilai masih layak untuk dilakukan renovasi. Gitu, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo.